menentukan metodenya, menentukan metodologinya. Nah, jadi alur penulisannya kan kurang lebih seperti itu ya, sesuai dengan format pun kurang lebih sama. Oke. Terdapat dua jenis kalimat ya berdasarkan apa tuturan penulisannya ya, ada kalimat deduktif, ada kalimat induktif. Ya, mungkin apa saya rasa kalian juga sudah paham gitu ya apa perbedaannya. Ya, secara sederhananya gitu ya, kalau kalimat deduktif ini dari awal secara ini ya, penelitian pun juga sama. Kalimat ada deduktif induktif, kalimat penelitian pun juga sama. Ya penyusunannya. Ada deduktif, ada induktif. Kalau deduktif ya, itu dari observasi, dari pengamatan baru kemudian didapatkan polanya ya. Kemudian sampai didapatkan teori atau kesimpulannya ya. Begitupun sebaliknya untuk yang induktif ya. Kalau untuk kalimat ya sederhananya mana kalian menyusun kalimat umumnya dulu baru kemudian kalimat pendukung spesifiknya ataukah sebaliknya kalimat spesifik dulu baru kemudian kalimat apa umumnya di belakang gitu dalam menyusun suatu paragraf ya. Nanti kita akan coba bahas bagaimana contoh dari apa induktif dan deduktif ini ya. Ya, dalam menyusun paragraf ya, satu paragraf itu terdiri dari satu gagasan pokok, satu topik ya. Main idea-nya ada ya, topik utamanya apa yang mau dibahas di paragraf tersebut. Jangan satu paragraf pembahasannya atau yang kita tulis itu banyak ya. Jadi bingung kok dibahas di paragraf ini ngomongin A, ngomongin B juga, ngomongin C juga. Ya, jadi mohon apa diperhatikan ya. Ada topiknya satu topik, ada main idea-nya, ada supporting detail atau kalimat-kalimat pendukung ya. Baru kemudian dari objek atau subjek apa namanya yang mau ditentukan tadi, gagasan pokoknya, baru dibuatlah suatu kalimat ya sehingga di mana satu kalimat itu jelas subjeknya apa, objeknya apa, predikatnya apa, keterangannya gitu ya. Karena kan dalam menyusun kalimat mau itu SPOK atau SPO gitu ya, SPK gitu kan begitu. Ya tergantung bentuk kalimatnya apa, gagasan topik utamanya apa gitu kan. Dan ya tadi dan perlu adanya kalimat-kalimat pendukung, kalimat-kalimat detil ya yang mendukung dari kalimat utama. Maka ada kalimat utama harus dikembangkan apa informasi-informasi lainnya untuk mendukung informasi utama tadi gitu ya. Nah, ini silakan dibaca kira-kira kalimat ini sudah baik atau paragraf ini sudah baik atau belum? Apa kekurangannya? Coba dibaca dulu. Oke, gimana? Apa? Bagaimana kalimat paragraf ini seperti apa? Sudah baik atau belum?
Belum, Bu. Kenapa? Apa yang masih ada kekurangan di sini? Kalau dari saya, tiap kalimatnya tidak saling terhubung. Hmm. Contohnya, Kayak eh, dia menceritakan Bapak Presiden ini penglihatannya tidak sempurna. Nah, kemudian langsung dibahas Presiden keempat Republik Indonesia di awal jabatannya terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Nah, dari kalimat tersebut udah nggak nyambung. hmm, harusnya seperti apa? Mungkin kalau dia menceritakan tentang penglihatannya tidak sempurna itu mungkin bisa disebabkan karena apa atau bagaimana seperti itu sih. Hmm. Oke, terima kasih Adrian. Yang lain, gimana pendapatnya? Kata ganti dari ininya Bu, presidennya itu berubah-ubah. Kata ganti dari presidennya berubah. Ya, Harusnya gimana? mungkin dia itu pakai kata beliau aja ataupun Abdurrahman Wahid gitu daripada ganti jadi tiba-tiba ada Kiai dari Jawa Timur atau mantan ketua PBNU karena sebelumnya tidak ada dijelaskan di sebelumnya. Oke, ya terima kasih, Fatur. Yang lain ada? Ada Bu, mungkin dari segi penulisan presidennya Bu. Gimana? Untuk penulisan yang pertama itu untuk kata presidennya itu kata awalnya nggak make kapital, sementara yang sebagian itu make kapital Bu. Oke, dari format tulisannya. Oke, ya terima kasih, Immanuel. Ya ini paragrafnya masih belum baik ya, belum sempurna gitu ya. Bahkan topik pembahasannya pun apa masih topiknya ya ini kan topiknya tentang presiden ya presiden keempat gitu ya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Nah tadi disebutkan kata ganti apa namanya kata ganti orang pertamanya gitu ya atau subjeknya ini masih berubah ya. Yang pertama ngomongin terkait kondisi penglihatan, kemudian ngomongin apa sebagai Presiden RI atau tiba-tiba ngomong Kiai dari Jawa Timur, mantan PBNU, ya. Nah, ini akhirnya membingungkan. Harusnya bagaimana ya? Harusnya kalau memang mau disebutkan begitu gitu ya, atau diseragamkan dulu kata penggantinya siapa presiden ya sebutkan dari awal sampai akhir ya presiden aja. Artinya seragam, penggunaan istilahnya seragam. Kemudian kalau memang mau ada penyebutan yang lain, perlu dijelaskan dulu dari awal. Misalkan jelaskan Presiden keempat Republik Indonesia adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Atau misalkan yang merupakan siapa gitu kan. Seorang kiai dari Jawa Timur, juga mantan ketua PBNU pada tahun sekian, periode sekian. Artinya disebutkan di awal dulu, baru ketika kita menyebutkan beliau ini siapa-siapanya dengan track recordnya sudah ada gitu. Ya, artinya kan anak kan bingung. Memang mantan ketua PBNU ini siapa gitu kan? Atau kiai dari Jawa Timur ini kan banyak atau siapa yang dimaksud gitu ya itu kemudian tadi ya topiknya ya ini mau bahas apa bahas utamanya mau bahas kondisi fisik dari apa Gus Durnya ini ataukah mau apa ngomongin kinerjanya begitu ya jadi perlu ada satu gagasan pokok yang utama yang ditentukan dulu mau apa ya misalkan kinerjanya kan gitu ya terus kemudian ada ya kalimat awal gitu ya, mungkin menjelaskan siapanya dulu, ya. Baru kalau termasuk juga tadi, misalkan oh merupakan siapa Kiai mantan PPNU, jadi satu paragraf sendiri gitu. Baru kemudian paragraf berikutnya dibuat terkait kinerjanya, gimana apa sepak terjang selama menjadi presiden itu seperti apa gitu kan, sampai mungkin nanti proses apa kontroversi dan sebagainya gitu.
Artinya bisa dari satu paragraf ini bisa dibuat beberapa paragraf lain gitu ya yang mendukung gitu dengan gagasan pokoknya masing-masing. Jadi tidak hanya satu paragraf banyak nih informasi begitu ya, tapi tidak saling mendukung gitu, tidak berkembang gitu ya. Tidak ada detil informasinya tidak ada. Ya, oke itu. Terima kasih. Ya, jadi karena pada dasarnya ya dalam menyusun suatu paragraf kita perlu ada kalimat pembuka ya, kamu sebagai formatnya ya ada pembuka, ada intinya sama penutup. Ya, bisa artinya ada kalimat pembuka ini apa sih kalau yang mau dibahas, kalimat pembukanya apa, kemudian intinya apa, ya sama ending ya atau penutup dari si paragraf tersebut apa. Ada kalimat penutupnya sehingga satu paragraf itu satu kesatuan gitu ya. Ada gitu, isinya ada, jelas. Ya, paragrafnya bisa nanti berupa kalimat topiknya itu tadi ya. Kalau misalkan gagasan topik utamanya misalkan. Terus intinya bisa berupa kalimat penjelas atau misalkan berupa penutupnya untuk kalimat penutup gitu ya. Itu kalimat spesifiknya. Atau misalkan kalimat detailnya dulu, baru kemudian topiknya ada di belakang. Ya, tergantung nanti penyusunannya induktif atau deduktif tadi ya. Atau berupa esai ya. Kalau berupa esai ya sama. Kalau misalkan dari paragraf antar paragraf gitu ya, kita buat satu esai atau misalkan satu lembar latar belakang misalkan. Ya dibuat dulu kalimat topik utama, paragraf utama, topiknya apa, paragraf penjelasnya apa, dan paragraf penutupnya. Jadi termasuk juga di latar belakang harus ditentukan apa sih sebetulnya masalah utamanya, maka dibuat dulu masalah awalnya apa nih sebagai paragraf topik, kemudian masalah-masalah penjelas yang mendukung dan paragraf penutup. Apa misalkan mungkin kesimpulan akhirnya apa dari permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan, kemudian penutupnya terus mau dilakukan apa, solusinya apa dengan teknologi apa dan sebagainya misalkan begitu. Ya, termasuk di artikel jurnal ya. Ya, dalam kalian sudah banyak review ya, review studi literatur, di situ jelas eh pendahuluan gitu ya, kemudian dari hasil pembahasannya hingga di akhir kesimpulan referensi ya karena strukturnya ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Oke. Nah ini ya ada dua paragraf ya, dua paragraf ada silakan nanti silakan dibaca ya mana paragraf yang sudah memenuhi persyarat kohesi ya artinya sudah jelas gitu ya. Padu padannya jelas, kepaduannya dari segi maknanya, dari segi bentuknya, formatnya, segala macam. Penulisan EYD-nya gitu ya, bahasa Indonesia, penulisan bahasa asingnya seperti apa antara dua paragraf ini. Ya, silakan dibaca dulu. Oke, udah. Gimana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kiri apa yang kanan? Mana yang lebih baik? Yang Yang kanan, kanan, Bu. Bu. Yang kanan, Bu. Kanan, Bu. Kenapa yang kanan? Soalnya bisa dibedain gitu sih, Bu.
kayak dia kan ngejelasin kekurangan sama kelebihan, tapi ada kalimat lain gitu yang sehingga bisa dibedakan gitu. Kayak bagian mana sih dia yang nyeritain kekurangan dan bagian mana yang dia nyeritain kelebihan bekerja dari rumah gitu sih. Kalau Oke, menurut saya. terima kasih Maria. Ada yang lain? Kenapa yang kanan? Terus bagaimana yang kiri? Gimana? Yang kiri gimana? Yang kanan gimana? Kalau menurut saya mungkin ini Bu, kalau yang kanan itu punya kata penghubung atau kata konjungsi gitu sih Bu. Sementara kalau yang kiri enggak. Siapa nih yang ngomong? Blend itu Bu. Mana mukanya? Apa tadi Grandito? Lah kamu kuliah off cam gimana? Gimana Grandito? Nyalain kameranya. Kalau menurut saya itu Bu, kalau yang kanan itu punya kata penghubung atau kata konjungsi gitu Bu. Sementara kalau yang kiri enggak punya. Oke, terima kasih. Yang lain? Gimana yang lain? Gimana? Siapa tadi? Izin menjawab, Bu. Hmm. Kalau yang kiri itu dia itu kalimatnya kayak kurang pas gitu, Bu, karena dia di awal kalimat itu kebanyakan ngebahas tentang bekerja, bekerja dan bekerja. Tapi kalau di sebelah kanannya itu dia diawali dari pembukaannya itu tentang bekerja, terus tuh nanti ditegaskan lagi pakai kata-kata bantu dan diberi alasan juga, Bu, di akhirnya gitu. Jadi kayak Oke, berkesinambungan gitu, Bu. oke, terima kasih. Ya, meskipun di awal ya tadi di paragraf sebelumnya dalam penggunaan istilah tadi harus seragam ya, di tadi yang ngomongin presiden tadi ya. Namun tidak halnya ya dalam arti tidak semua juga harus seperti itu ya. Kita harus memperhatikan bagaimana koherensi dan kohesi dari suatu paragraf ya, kepaduan antar kalimat dalam menyusun satu makna dengan atau bentuk dari paragrafnya ya. Jadi tidak harus mentang-mentang harus seragam semuanya bekerja dari rumah. Kemudian itu setiap kalimat ngomong di apa di awal dengan bekerja seperti apa, bekerja dari rumah bagaimana, bekerja dari rumah bagaimana begitu ya. Jadi perlu disusun supaya ya enak dibacanya ya gitu. Ya, kita juga bacanya juga enak begitu. Ya, kemudian nah sementara untuk yang apa yang kanan ya, ini sudah jelas juga. Jadi di awal ada intronya, kalimat pembukanya bahwa bekerja itu dari rumah ini ada kekurangan, ada kelebihannya. Itu kalimat pembukanya. Ya, sebagai pembuka dijelaskan bagaimana kekurangannya, walaupun bagaimana kelebihan itu intinya. Kemudian penutupnya yang mana gitu kan? Ya, ya. Apa namanya, nah ini mungkin bisa juga nanti ditambahkan kalau penutupnya seperti apa gitu ya. Sementara yang kiri yang pertama ini kan tadi belum jelas ya, apa memang ini mau bahas apa sih gitu kan ya, tidak jelas mana sebagai kelebihan mana sebagai kekurangan gitu ya. Nah, maka nanti kalau bingung Bu sebetulnya saya udah nulis tapi kayaknya udah bener gitu. Tapi kok kayaknya masih ini, ya silakan dibaca ulang. Ketika menulis ya harus dibaca ulang tulisan sendiri ya. Baca ulang. Kalau bingung juga kayak menurut karena kita yang nulis kayaknya udah bener gitu ya, udah pas. Tapi kayak takut ada yang kurang gitu. Ya silahkan minta temennya buat baca gitu. Karena kadangan gitu ya kita ketika sudah menulis kemudian ketika baca ulang oh kayaknya ada yang kurang nih baru tuh bisa ditambahkan lagi gitu ya baru baru apa ketika dibaca ulang baru ada yang kurang nih kayaknya gitu ya tambahin lagi gitu atau di kalimatnya diperbaiki ya
Jadi jangan sekali nulis langsung selesai ya, tapi dibaca ulang. Ya. Tadi ada istilah koherensi dan kohesi. Ya, koherensi ini adalah hubungan ya antara ide-ide ya dari apa dalam satu topik tadi ya, satu paragraf ya. Kemudian ada fokus aspek secara teorikalnya ya. Secara retorikal aspeknya ini ada fokusnya. Misalkan ada kejelasan idenya ada. Kemudian argumen untuk pendukung atau pengembangannya juga ada. Referensi ya, rujukan, integrasi, sintesis ya, sintesanya apa referensinya gitu ada juga. Ya, sebenarnya kohesi ya ini keterhubungan dari setiap ide antar kalimat ya dan antar paragraf ya, setiap tahap paragraf dan apa kalimat ya. Fokusnya itu ada di grammarnya, apa namanya, tata bahasanya ya, gramatika, pengulangan katanya gitu ya, sinonim, kata penghubung ya, kohesi. Nah, kalau tadi ya paragraf yang kanan yang kedua ini kohesinya sangat jelas gitu ya. Penggunaan ada kata penghubung yang jelas, pengulangan kata atau ide sinonim yang jelas juga gitu ya. Ya, kohesinya juga jelas juga ya, antar rujukan dan sebagainya. Ya, nanti bisa apa disusun bagaimana membuat kalimat atau paragraf yang baik itu sudah memenuhi aspek koherensi dan kohesinya atau ya pilih apa namanya dua-duanya atau salah satunya begitu. Ya. Ini contoh untuk yang aspek kohesi ya. Kohesi ya artinya ada pertalian unit secara semantis ya. Bentuknya ada gramatikalnya dan leksikal. Ya. Atau maksudnya di sini adalah secara grammarnya gitu ya, kalimat penyusunannya gitu ya. Sehingga nanti apa tertuang ya dalam suatu ekspresi bentuk bunyi atau tulisannya. Misalkan pengulangan katanya seperti apa gitu ya. Ada sinonimnya, antonim, hiponim, kolokasinya ya untuk kohesi. Untuk yang leksikal, untuk gramatikalnya ada referensi, ada substitusi, elipsis, konjungsi, artinya ada proses apa penjabaran di situ gitu ya. Ada proses apa penyederhanaan, elipsis ya atau konjungsi gitu ya. Ada menghubungkan, menggabungkan gitu ya antara beberapa kalimat gitu atau menggabungkan topiknya ya. Nah, ini kalimat yang apa? Yang pertama tadi ya terkait presiden tadi ya. Nah, ini kalau dia kan tadi ada proses sinonim ya. Cuman ya tadi ada kekurangannya apa gitu ya. Nah, ini ada penggunaan atau sinonim dari Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur tadi. Contohnya ini gitu ya, pengulangan-pengulangan ada kohesi leksikalnya. Dan ya tentu penggunaan bahasa Indonesia yang struktur ya. Nah, ini strukturnya kan sebenarnya sama gitu ya, hanya pengguna kalimat bahasa aja yang berbeda. Ini menggunakan bahasa atau Indonesia gitu ya, yang ini bahasa Jawa ya. Bunyinya ya beda begitu ya. Ya karena bahasa yang digunakan berbeda. Ya, dan ketika menulis ya apalagi di sini konteksnya adalah penulisan karya ilmiah ya, harus menggunakan kalimat yang baku. Kalau bingung kalimat baku itu yang mana, misalkan ada kata gitu ya, kata yang baku itu yang mana sih gitu ya, antara misalkan apa praktik dengan praktek gitu ya, itu yang baku yang mana, horizontal dengan horizontal ya, pakai Z kah, pakai J atau pakai S gitu, mana yang baku ya, silakan maka dicek di KBBI ya, KBBI online tuh ada, dicek mana yang baku, mana yang bentuk lainnya gitu ya, maka gunakan yang baku ya. Ini untuk yang koherensi ya, contohnya nggak ada kesatuan makna yang utuh ya.
Nah, ini kriteria-kriterianya adalah adanya hubungan antar kalimat, kalimat-kalimatnya akan efektif ya, urutan kalimatnya juga sistematis, runut gitu ya, runtut, dan pemilihan kata-kata kosakatanya juga tepat. Ya, contohnya misalkan ini, ngomongin payung pusaka ada 3 macam. Payung daun 1, daun 2, daun 3. Biayanya beda-beda. Payung pertama apa, payung kedua berapa, payung ketiga berapa. Ya. Dan misalkan dideskripsikan kembali payung pertama. Payung yang tingginya sekian, payung kesekian, berapa harganya. Payung yang sekian, kalau satu set lengkap berapa harganya gitu. Berapa proses pengerjaannya. Ini kalimat pertama dan berikutnya apa saling terhubung gitu ya. Nah, contoh lainnya misalkan ini ada kalimat Ayu Azhari adalah bintang iklan dan ia berparas cantik. Nah, atau kalimat Nia Ramadhani adalah bintang iklan dan ia berparas cantik. Nah, ini bagaimana kalau misalkan mau digeneralisasi seperti apa dari dua kalimat ini? Apa generalisasinya? Generalisasi ini berarti dibentuk umumnya ya. Apa kira-kira dari dua kalimat tersebut digeneralisasi jadinya apa? Kalimat barunya apa? Apa kalimat generalisasinya? Ayo, siapa yang mau mencoba? Saya mungkin izin Hmm, coba. silahkan. Gimana, Mbak, tadi? Oke, terima kasih. Selfie. Yang lain ada? Bentuk lainnya, silahkan. Izin masuk, Bu. Hmm, Kalau menurut saya sebenarnya sama sih. Bintang iklan yang berparas cantik adalah Ayu Azhari dan Nia Ramadhani. oke. Ya, terima kasih, Selfie dan Maria. Ya, generasi di sini kan saya menggabungkan gitu ya, apa namanya, secara umum seperti apa. Atau bisa juga gitu ya, Nia Ramadhani dan Ayu Azhari ini kan artis gitu ya. Artinya generalisasinya mungkin ya apa bintang iklan gitu ya, apa namanya biasanya berparas cantik gitu. Atau lebih umum lagi. Tapi kalau misalkan ada dua kalimat gitu ya, kalau misalkan ada premis gitu ya, bisa kita asumsikan Ayu Azhari ini premis pertama. Ya, premis pertama Ayu Azhari bintang iklan dan berparas cantik. Premis keduanya nih Ramadhani bintang iklan dan berparas cantik. Nah, artinya kesamaannya di sini kan bintang iklan dan berparas cantik sama ya. Tinggal artinya apa yang berbeda personnya saja yang berbeda. Maka generalisasinya atau konklusinya ya atau simpulan secara umumnya ya bisa jadi tadi gabungan Ayu Azhari dan Nira Ramadhani adalah bintang iklan yang berperan cantik bisa begitu. Atau ya bintang iklan apa bintang iklan yang berperan cantik adalah Ayu Azhari dan Nira Ramadhani misalkan begitu. Ya, artinya bentuknya sama yang penting intinya adalah sama. Konklusi atau generalisasi dari dua premis atau mungkin ada premis lain misalkan seperti apa? Ya, maka dari tiga premis tersebut dicari konklusinya apa. Ya, premis satu atau misalkan ini kalau ngomongin konsep generalisasi di bahasa apa dalam satu kalimat gitu ya beberapa kalimat kemudian dibuat konklusinya atau generalisasinya. Nah, ini konsepnya ada konsep matematika gitu ya apa hubungan sebab akibat jika maka gitu kan ya. Ya, misalkan jika P maka Q kemudian jika P maka R maka apa konklusinya gitu kan itu ada atau misalkan jika P maka R jika Q maka R jika R maka Q maka konklusinya apa P maka Q gitu kan ya. Ya, ada konsepnya juga sebetulnya bisa mengacu ke sana ya. Oke ya menulis kalimat ya tadi secara coherence gitu ya tentu introduction-nya apa ya atau pendahuluannya
dari pendahuluan, maka disusun paragraf pertama apa, paragraf kedua, paragraf ketiga. Contohnya misalkan topiknya adalah atau asumsinya di sini terkait eh idealistic utopian vision gitu ya untuk of the future nevertheless. Kemudian paragraf keduanya apa ya, introduction-nya terkait apa, kemudian paragraf berikutnya modernist design principle-nya, kemudian design rationality-nya, yaitu impact-nya, kemudian separation land use-nya gitu kan. Artinya dari satu topik ini gitu ya, introduction awalnya kita breakdown, kita perdetil gitu ya, atau kita jabarkan apa yang mendukung gitu ya. Kalimat gagasan pokoknya apa? Oh, yang kedua mau bahas dari konsep-konsep dasar dari desainnya. Kemudian ngomongin dasar rationality-nya. Ada negatif impact-nya. Apa sih kekurangan kelebihannya misalkan begitu. Bagaimana dari konsep segregation atau apa poin-poinnya itu tadi gitu ya. Baru kemudian didapatkan konklusi ya atau apa namanya kesimpulan gitu ya. Dari akhirnya didapatkanlah konsep yang tepat itu gitu ya. Untuk konsep modern gitu ya, itu diterapkan untuk Brasilia atau misalnya itu sesuai apa tidaknya atau tidak sesuai dengan tujuan atau seperti apa gitu ya, tidak dapat dicapai tergantung nanti isinya. Ini contoh ya. Jadi untuk menyusun koheren suatu paragraf dengan aspek coherence ya, maka setiap paragrafnya ini tentu harus terorganisir gitu ya, terorganisasi dengan baik ya. Dan biasanya harus menggunakan kalimat maupun kata atau frasa gitu ya. Frasa itu kan dua kalimat, dua kata, sorry, ya, yang saling menghubungkan gitu ya. Sehingga antara kalimat dalam suatu paragraf dan kalimatnya ya itu bisa diterapkan ya, akan tadi terorganisir. Jadi silakan boleh menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata atau frasa yang bisa menghubungkan antar kalimat antar paragraf ya. Nah, ini contohnya ya, silakan dibaca mana yang sudah sesuai dengan aspek koheren. Mana yang lebih baik, yang lebih tepat, yang kanan atau yang kiri? Kanan. Yang mana? Kanan. Yang kanan. Kenapa yang kanan? Kenapa yang kanan? Izin Bu dari saya, kalau yang sebelah kanan itu udah termasuk paragraf dengan koherensi yang baik itu karena tiap kalimatnya ini menjelaskan yang saling terkait gitu Bu. Jadi kayak yang di kalimat pertama itu perguruan tinggi harus menerapkan pembelajaran jarak jauh karena virus corona Indonesia. Terus dijelaskan alasannya itu di kalimat kedua itu virusnya itu berbahaya menyebar dengan cepat di seluruh dunia, memaksa dosen harus tetap saling tatap maya. Sehingga menyambung lagi kepada
yang pembelajarannya itu dilakukan secara berjauhan Bu, tapi juga menjelaskan bahwa terdapat kekurangannya itu membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli kuota internet yang terkenal mahal, Bu. Dari saya segitu, Bu. Oke, terima kasih Sofa. Ada yang lain? Hmm. Hmm. Oke, oke ya. Yang kanan ya lebih enak dibaca gitu ya. Kalau yang kiri ini kan apa kalimat-kalimatnya apa namanya apa terpisah-pisah gitu ya. Nah, sementara yang kanan ini sudah digabung tadi ya untuk menjadi yang kanan masih terhubungan. Misalkan pada kalimat yang kedua dengan yang pertama yang di kiri. Nah, ini yang kanan ini menjadi satu kalimat sendiri gitu ya. Karena ini bisa apa? Salah satu sebab akibat. Penyebabnya apa? Akibatnya adalah masalahnya adalah penerapan jarak jauh tadi yang disebabkan karena pandemi ya. Kemudian pandeminya karena virus itu. Nah, virusnya ini kenapa akhirnya apa dampaknya gitu ya. Artinya termasuk itu juga jadi ketika menyusun kalimat ya tidak harus oh kalimat satu ini gitu ya. Kecuali apa kalau memang masih terhubung ya boleh digabungkan gitu ya. Sehingga tadi menggunakan frasa dan sebagainya itu akan lebih terorganisir. Namun perlu diperhatikan juga ya ketika menggabungkan antar kalimat misalkan ya. Kalimat ini bisa nih gabung. Perhatikan juga jangan menulis kalimat yang terlalu panjang. Kalau misalkan dua kalimat masih yang berhubungan dan mau dijadikan satu kalimat yang lebih generalisir, ya silakan. Tapi ketika kalian menyusun kalimat panjang sekali, kayak misalkan harusnya 3 sampai 4 kalimat, itu malah dibuat satu kalimat. Itu juga akan tidak efektif juga. Ya, karena akhirnya satu kalimat tersebut tidak jelas apa topiknya apa gitu ya di kalimat tersebut gitu ya. Jadi jangan terlalu menyusun kalimat yang terlalu panjang juga ya. Ya, oke. Summary ya, apa namanya? Ya, ringkasannya ya. Suatu ringkasan atau summary ini harus fokus ya terhadap tujuannya apa ya. Dan ini juga harus ada di dalam artikel yang dibaca gitu. Atau misalnya harus ada apa yang kita tulis. Misalnya kita menulis banyak kali paragraf, banyak paragraf kita tulis, kemudian kita mau buat summary-nya. Ya, maka summary-nya ya namanya summary atau kesimpulan gitu ya. Apa namanya ringkasan, maka apa yang kita tulis di dalamnya itu harus sudah dijabarkan terlebih dahulu detailnya di bagian atas gitu ya. Apa di artikelnya, apa misalkan di paragraf-paragraf atasnya begitu. Ya. Dan harus ada fokusnya apa? Point of view-nya mau apa? Ya. Jadi harus summary itu ya tadi ringkasan tadi harus memuat key point atau kata kuncinya gitu ya. Kemudian viewpoint, pandangan utamanya apa? Ya, apa yang menjadi pandangan utama di apa namanya di artikel yang mau ditulis sebagai penulis kita gitu ya. Kemudian di teks referensinya ini harus kayak misal kita mau membuat citasi. Nah, ini bentuk kalimatnya aktif atau pasif, for direct quotes ataukah seperti apa? Ya, ya referensi notes-nya gitu ya. Itu bisa menggunakan direct quote secara langsung ya, penulisan secara langsung. Ini karena nih ada beberapa konsep gitu, ada dua lah kurang lebih gitu ya. Bisa kita menulis kalimat secara aktif dan kalimat pasif. Ya, kalau kalimat aktif, misalkan kita mensitasi menurut si Fulan dalam kurung tahun ini berapa gitu ya. Misalkan tadi pandemi adalah bla 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 bla. Nanti itu kalimat aktif gitu ya, secara langsung. Lain halnya kalimat pasif, misalkan pandemi merupakan bla 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 bla. Lalu citasinya siapa? Dalam kurung Fulan tahun berapa? Ya, itu artinya dua bentuk yang berbeda, tapi intinya sama.
ya. Dan tidak boleh mengandung tadi ya point of view dari kita sebagai student yang melakukan summary. Ya, beda ya. Atau misalnya kita sebagai personally opini sendiri masuk dalam artikel yang kita review misalnya yang kita summary, ya jangan ya. Kecuali kalau di poin bawahnya ada pandangan kita pandangannya harusnya seperti apa sih, kita mereaksi, mereview gitu ya. Lain halnya mereview dengan summary. Ya. Nah, ini quoting ya. Nah, ini tadi ya ngomongin apa pensitasian ya. Apakah tadi ya bentuk yang pertama menurut siapa, tahun berapa, apa penjelasannya ataukah sebaliknya gitu ya. Mensitasi tadi. Kemudian parafrase. Ya, parafrase ini adalah kita membuat parafrase kita membuat parafrase. Jadi ada beberapa kalimat atau beberapa satu paragraf misalkan kita memparafrase itu. Jadi ketika kita menulis ya, misalkan kita mau mengutip gitu ya, kalimat pernyataan dari orang misalkan yang sudah di jurnal atau di buku gitu ya. Referensi. Nah, kita nulisnya jangan plek ketiplek sama begitu, tapi kita ubah kalimatnya. Tapi dengan inti atau garis pokok yang sama. Ya, itu. Ya, jadi kita boleh nih mengubah apa kata yang digunakannya gitu ya. Tapi masih satu kesatuan, artinya sama. Ya. Tapi yang harus diperhatikan ya, harus original meaning-nya atau secara orisinal gagasan pokoknya, topiknya itu harus sama. Ya, jangan malah diubah. Ya. Dan ketika memparafrase, ya, yang penting itu adalah memastikan bahwa tadi artinya sama, ya. Maksudnya yang ditulis adalah sama. Lain halnya translate ya. Kalau misalkan referensinya bahasa asing gitu ya, kemudian kita mentranslatekan itu bukan parafrase, itu kita hanya mentranslatekan saja, mengubah ke bahasa lain. Ya kalau parafrase kalimatnya yang diubah, tapi inti dari kalimatnya tidak. Nah, misalkan contohnya ini, ya ini originalnya atau misalkan yang asli, ya. Ya, kemudian yang bawahnya adalah parafrasenya. Kemudian yang kedua, yang sebelah kanan ini orisinalnya, ini yang parafrasenya. Ya, dari yang pertama dengan yang kedua, yang kanan dan yang kiri, ya mana yang lebih tepat? Ya, parafrasenya. Yang kiri apa yang kanan? Silakan dibaca. Atau dua-duanya sudah tepat, Bu? Dua-duanya belum tepat. Mana? Yang pertama atau yang kedua?
Yang pertama, Bu. Kenapa yang pertama? Fungsinya dari yang kedua itu nggak ada tahunnya, Bu. Sama di kalimat kedua itu parafrasenya terlalu banyak, kayaknya mungkin arti dari kalimat yang disampaikan penulis itu udah beda. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Pendapat lain? Gimana? Gimana? Bingung, jangan karena bahasa Inggris jadi bingung ya. Oke, ya memparafrase tadi kan ya arti meaning apa namanya dari kalimatnya itu ya ini kan tetap sama ya. Boleh mengubah silahkan, tapi hanya mungkin tidak semuanya diubah gitu ya. Nah, yang pertama ya ini eh intinya sama ya terkait peningkatan adanya lingkungan ya apa pemahaman terkait lingkungan gitu ya dari mobil yang mengakibatkan adanya polusi ya dan di atmosfer begitu ya. Bentuk yang diparafrase ini kan sebenarnya sama ya, hanya penggunaan kalimatnya yang berbeda, kayak misalnya in recent years menjadi recently gitu ya, artinya ya sama. Kemudian has been growing yang menjadi increasing ya, sama artinya ya, peningkatan begitu ya. Kemudian ya some car owners ya dengan some owners ya sama, some owner of cars ya, hanya bentuknya berbeda aja ya gitu. Out into the atmosphere, emit into ya sama sebetulnya artinya sama ya. Dia kalimat intinya dasarnya sama ya untuk yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, ini kan ada dua kalimat gitu ya, ada pertama terkait search engine-nya ya, kemudian ngomongin directory sama bagaimana browsing tools-nya. Nah, sama kalimat yang kedua terkait apa perbedaannya antara search engine itu ya sama subject directory-nya itu ya pada dari proses pembuatannya, kreatifnya gitu ya. Nah, parafrase yang dilakukan ini hanya di kalimat keduanya saja. Kalimat pertamanya itu tidak dilakukan parafrase. Ya, itu. Ya, terus dan bentuk parafrasenya ya tadi ya, termasuk yang kedua juga
Ini harusnya ada tahunnya. Ini yang representasinya tidak ada tahunnya. Itu ya. Jadi tidak menghilangkan informasinya gitu ya. Dan memparafrase boleh ya, tidak hanya kalimat satu ke kalimat satu saja. Bisa jadi satu paragraf kita parafrase intinya apa. Nah, itu juga boleh, silahkan ya. Tapi ya bukan berarti paragrafnya semua dibuat. Cuma ya tadi dilakukan generalisasi tadi ya. Ada beberapa kalimat kemudian kita generalisasikan seperti apa, kita hubungkan dan bagaimana gitu ya. Ya. Ya, secara ini ya sistematikanya ada introduction, method, result, sama discussion. Jadi biasanya di publikasi juga kurang lebih seperti ini ya, termasuk di penelitian kita nanti ya di laporannya ya ada bagian introduction, metodologi, hasil dan discussion pembahasannya ya. Kita harus men-statement bagaimana permasalahan itu seperti apa dan bagaimana di bidang kita permasalahan itu bagaimana ya. Dan itu biasanya dibuat dalam 3 kalimat utama gitu ya. Dan kita harus bisa bagaimana kajian itu pentingnya apa, urgensinya apa. Ya, maka tujuan dilakukannya itu apa? Apa solve penyelesaian masalahnya itu apa gitu ya. Dan baru kemudian sehingga pertanyaan penelitiannya apa. Ya. Terus untuk metode ya, harus bisa mendefinisikan bagaimana sampelnya, datanya, bahannya gitu ya. Kemudian bagaimana cara collecting datanya, cara posisi datanya, bagaimana analisisnya, bagaimana pengolahan datanya, itu di metode. Di result, hasil, maka harus sudah bisa menjawab dari pertanyaan penelitian. Ya. Kemudian discussion, nah ketika kita menentukan atau pembahasan ya, kita harus bisa menganalisis. Analisisnya apa? Hubungkan antara teorikal dasar teorinya terhadap dengan apa yang kita hasilkan. Ya, kenapa? Ya, nah, itulah discussion di sini, analisisnya. Ya, kita harus bisa menghubungkan bagaimana teori dasarnya harusnya apa, hasil kita bagaimana, kemudian referensinya, referensi pendukung seperti apa. Artinya kita bisa membahasakan apakah hasilnya sudah sesuai dengan teori dasar ataukah ada yang berbeda hal yang kita temukan sebagaimana gitu. Sehingga nanti di abstraknya yang kita tampilkan itu kesimpulannya udah merupakan kesimpulan yang kuat gitu ya. Ya tidak hanya semuanya kesimpulan kita cantumkan di abstrak. Ya hanya beberapa tapi yang kuat saja gitu ya, yang utamanya saja gitu ya. Itu. Nah, ini contoh ada tabel ya, ada tabel kemudian mau dianalisis gitu ya. Nah, ini dalam kita misalkan mau menampilkan tabel, ada kita menampilkan gambar. Mohon jangan hanya menganalisis apa yang sudah tertera jelas di situ. Ya, karena nanti akan sama begitu ya. Jangan misalkan ada tabel nih, kemudian dianalisis ya nilainya. Analikan ada slope-nya sekian, nilai N-nya sekian, Acaya sekian, Burkea sekian, Bosia sekian, kan begitu. Jadi kan istilah spesies ya. Artinya informasi yang kita tulis di pembahasan itu ya sebenarnya sama dengan yang di tabel, hanya dibahas ulang. Ya kalau begitu ngapain buat tabel begitu. Adanya tabel, adanya gambar ilustrasi itu kan untuk memudahkan ya, memudahkan dalam proses diskusi ya dan analisis. Maka hasilnya itu harus kita interpretasikan ya. Harus kita analisis, diinterpretasi. Ya, tidak hanya ditampilkan saja tadi ya. Kemudian penulis ya itu harus bisa menjelaskan bagaimana hasilnya. Maksud dari hasil ini seperti apa? Jangan hasilnya nilainya sekian, rata-rata sekian. Kemudian RMS-nya sekian. Tapi maksudnya apa? Dengan didapatkan nilai RMS sekian, dengan simpangan baku sekian, artinya apa? Nah, itu yang harus disampaikan, yang dijelaskan ya. Kemudian in particular setiap tabel dan gambar itu harus didiskusikan. Sama halnya ya, ketika kita menampilkan gambar, menampilkan tabel harus ada pembahasannya. Jangan ada tabel doang. Ada gambar doang. Tidak disitasi, tidak dibahas.
Nanti tidak jelas bagaimana kedudukan tabel dan posisi gambar itu terhadap penelitian itu apa sebetulnya gitu ya. Ya, itu. Dan seharusnya jangan ketika pembahasan jangan membahas ulang ya. Menulis ulang apa isi konten dari tabel atau gambarnya tadi ya. Ya, tapi ya dibahas ya, bukan ditulis ulang ya. Itu. Ya, contoh tadi ya. Kemudian, nah ini contoh ya, yang benar seperti apa, yang salah seperti apa ya tadi. Ada data seperti ini, yang sebaiknya seperti ini. Base-nya bagaimana analisis yang terbaiknya harusnya seperti apa? Ya seperti ini. Ya, kita jelaskan apa slope variasi dari faktor utamanya itu apa. Kemudian yang large variasi yang mana? Kenapa? Ya, seperti apa hubungan relativitas antar ketinggian dan sebagainya itu dijelaskan di sini. Nah, yang salah itu tadi kita hanya menuliskan ulang saja Acacia antara nilai sekian dengan sekian dan sekian. Nah, ini salah. Ya. Atau misalnya lebih baik juga ada summary ya. Atau bentuk lainnya yang lebih baik juga kurang lebih seperti ini. Ya, masih oke lah. Tidak tadi menuliskan ulang ya konten yang di tabel tadi. Ya. Ya, ini bisa dipahami ya, gampang kok. Ya. Kemudian yang tadi untuk tabelnya gambar ya, sama gambar juga ya, harus bisa didiskusikan, dibahas, dianalisis. Apa gambar ini artinya apa? Maksudnya apa? Jangan tulis garis, kadang misalkan ada garis warna merah, warna kuning, tulis ulang. Garis warna kuning artinya ini, garis warna kuning ya tidak perlu. Kalau memang sudah di awal sudah dituliskan di legenda, kayak misalkan di sini bulat artinya apa? Ya, ini apa nih? Kalahari trispesies gitu ya. Ini kan simbol-simbol bulat artinya apa, bintang plus artinya apa, kotak artinya apa, kan gitu. Ada maksudnya legenda. Maka di pembahasan ya jangan ditulis ulang. Kotak ini artinya ini, yang ngapain kan sudah ada di legenda gitu ya. Ya, dan harus dilihat bagaimana interpretasinya. Secara umumnya seperti apa, analisisnya bagaimana. Misalkan contoh ini ya, ada dua gambar nih, ada gambar terkait apa nih? Saput area versus tim area. Ya, ini artinya ada dua ini yang berbeda gitu ya. Nah, ini pembahasannya begini. Berdasarkan gambar kedua menampilkan adanya hubungan antara saput dengan area dengan tim area. Ya, ada 9 spesies. Pada 9 spesies begitu kan. Spesies ini sebenarnya di mana dari AS sampai dengan TS kan begitu. Itu secara umum apa? Bagaimana secara umum? Kemudian mana yang terendah, mana yang ini segala macam. Kemudian apa? Yang large apa yang tertinggi mana, yang mengalami kenaikan yang mana, kan begitu. Kemudian ya ada contohnya enggak? Oh, kalau ini nggak ada contoh ini baik apa namanya jelek salah tidaknya ya. Yang ini ya tadi contoh pembahasannya kurang lebih seperti ini ya, dibahas analisisnya bagaimana ya, bukan oh ini mengalami kenaikan ini begini begini, tapi tidak hanya itu gitu ya. Nah, konklusi ya, kesimpulan ya, itu adalah ringkasan dari hasil dan pembahasan ya, tanpa adanya pernyataan justifikasi gitu ya. Nah, kesimpulan itu harus bersifat objektif. Ya, harus menjawab dari pertanyaan, termasuk menentukan apakah hipotesisnya diterima atau tidak. Ya, menghubungkan apakah jawabannya ini. Nah, untuk di kesimpulan ya ini tidak boleh adanya jawaban yang tidak sesuai gitu ya. Atau misalkan di statement tidak ada alasannya seperti apa begitu. Ya. Maka dicek tuh pertanyaan penelitiannya apa,
tujuannya apa, maka kesimpulannya akan apa seperti apa ya disesuaikan dengan itu. Ya, apakah nanti persuasif atau deduktif gitu ya. Kalau persuasif. Nah, citasi ya, referensi manajemen. Nah, kita menggunakan apa di panduan? Menggunakannya adalah APA style ya, karena ada banyak style. Ada IEEE ya, APA, Harvard, AIP. Nah, yang kita gunakan adalah APA style. Ya, silakan menggunakan Mendeley ya. Atau misalkan Bu, Mendeley-nya nggak bisa pakai Zotero ya. Nah, silakan, karena sekarang ada yang jelas ya, sesuai dengan panduan aja. Pakainya apa ya. Itu nanti dan ketika kita menggunakan Mendeley, mohon jangan langsung dipakai, dicek, diedit di bagian editornya, dicek isi semua informasinya. Ya, informasi penulisnya siapa, abstraknya siapa, data-data yang lainnya diisi stop semuanya ketika mengambil citasinya, ya langsung informasi itu dapat semua gitu muncul. Jangan nilai ininya nggak ada, ininya nggak ada gitu ya. Ya. Ada perbedaan antara riset laporan laporan tugas penelitian dan publikasi penelitian. Ya, atau mungkin di sini ya laporan TA-nya dengan jurnal publikasi TA-nya gitu ya. Nah, kalau riset report ya tujuannya adalah untuk menginformasikan. Artinya yang diinformasikan harus semuanya terinformasikan, harus semuanya tertulis di situ. Lain halnya dengan research. Itu tujuannya untuk convince ya, untuk konferensi, untuk mengumumkan begitu ya. Apa namanya untuk mengdiseminasi. Bahasnya report ini oleh topik based, sementara research adalah question based ya. Datanya. Nah, untuk yang research paper ini boleh sebagian dari penelitiannya atau boleh secara keseluruhan ya. Nah, di datanya tadi ya sebagian atau semuanya. Analisisnya ya harus saat itu juga semuanya harus diinterpretasi untuk yang laporan harus dianalisis secara terkini gitu ya. Kalau untuk yang riset paper ini bisa menginterpretasikan analisisnya, informasi. Ya. Oke, itu terkait materi hari ini. Ada pertanyaan silahkan. Ya, terkait proses penulisan kalimat paragraf. Silahkan kalau ada. Silakan. Bu, izin Bu, Hmm. untuk absen di minggu pertama saya ini Bu, ancet nggak hadir Bu bacaannya. Yang kemarin saya salah kelas itu Bu. Absen minggu pertama. Iya minggu pertama Bu, Adrian. Kamu hadir nggak? Hadir Bu, Minggu berapa? yang 133. Oke. Bu, izin juga Bu. Bu, Kamu izin. hadir. Juga hadir juga Bu. Tapi tadi saya lihat Hmm?
Saya juga di minggu pertama hadir Bu, tapi tadi saya lihat nggak hadir Bu di siakan Bu. Kan minggu pertama saya panggil satu-satu ya. Kenapa nggak hadir? Kemarin pernah Bu kayak di beberapa matkul gitu Bu, karena kemarin saya habis beres kayak di beberapa minggu gitu jadi error gitu Bu sistemnya Bu, jadi nggak ada Kamu gitu. PRS. Bukan Bu, kemarin saya itu Bu yang telat validasi Bu. Cuma memang Ya kemarin ada beberapa tervalidasi kelas berarti yang kan di PRS memang. Hadir tapi hadir Bu, dia minggu pertama hadir Bu. jam berapa? 118 Bu. Oke, dah. Izin, Bu. Kamu juga jam berapa, Enggak, Bu. Mbak? Yang hari ini, Bu. Kan tadi saya udah konfirmasi di awal tadi, tapi di absennya belum ke absen hadir, Bu. Jam berapa, Mbak? 94, Bu. Mahariani. Terima kasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan terkait materi? Silahkan. Gimana? Tidak ada? Hmm. Hmm. Tadi dipanggil nggak nyaut. Oke. Oke, kalau tidak ada ya kita akhiri. Ya. Izin Bu, untuk absen pertemuan minggu kelimanya Bu, saya juga belum Kenapa absen, nggak Bu. dipanggil tadi nggak ada namanya? Dipanggil kamu nggak ada yang jawab? Karena minta absen. Tadi sempat kan Tadi telat dapat link. masuknya. Ya saya tahu ya karena total mahasiswa berapa yang di Zoom. Sesuai Tadi sempat kesepakatan di kontrak kuliah. Sekarang minta hadir. Oke, sudah. Oke, tidak ada pertanyaan terkait perkuliahan materi. Bu, maaf, Nah, apakah sekarang bisa aja mahasiswa 32. Mana yang lain? Total 35. Sekarang minta hadir. Ya, saya panggil lagi ulang ya, satu-satu. Yang nggak ada suaranya udah saya tinggal aja udah. Miftah, Umar, Hadir Bu. Husen, Karolin, Hadir, Bu. Devani, Hadir, Bu. Juniati, Hadir, Bu. Mahariani, Hadir, Bu. Stella, Hadir, Bu. Yasti, Hadir, Bu. Sofa. Hadir, Bu. Sofa tadi nggak ada. Audia, Hadir, Bu. Fikri, nggak ada. Selfie, Agus, Hadir, Bu. Rahma, Hadir, Bu. Ajat, Hadir. Geralda, Hadir, Bu. Adela, Hadir, Bu. Alfrida, Hadir, Bu. Immanuel, Hadir, Bu. Lutfia, Hadir, Bu. Yuni, Hadir, Bu. Maria, Hadir, Bu. Naufal, hadir Bu. Waldi, hadir Bu.
Alfi, Alif, Hadir, Bu. Fadli. Nah, nggak ada Fadli tuh. Dimas, Hadir, Bu. Ainan, Hadir, Bu. Glendito, Hadir, Bu. Adrian, Hadir, Bu. Iqbal, Hadir, Bu. Fatur, Hadir, Bu. Colin, Hadir, Bu. Hendra, Hadir, Bu. Aldan. Hadir, Bu. Apa yang hadir? 33. Ini 33 ada yang ini partisipan 33 dengan saya. Siapa satu lagi yang nggak hadir? Satu goib satu nih. Oke itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Ya. Selamat siang semuanya. Gimana, Mbak? Hmm. Hmm. Iya, ya usahakan sudah di ACC sama dosen, calon dosen bimbing, ya. Di bagian cover sudah ada tanda tangannya. Ya. Oke, itu. Nah, kita akhiri selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.